Pernah nggak nolong temennya nganterin ke pasar atau ke sekolah? Pernah. Siapa yang pernah? Nganterin kemana? Anterin motor naik. Yo kan Gio. Nganterin Gio. Kemana? Dahulu kala ada seorang anak sebesar Mas Farhan. Sudah kelas 6 SD, hampir mau SMP ya. Dia tuh sama ayahnya pergi ke Jakarta. Naik sama ibunya sama adik-adiknya jalan-jalan kemana? Taman Mini. Taman Mini ke Ancol. Pernah ke Ancol? Setelah sampai di Jakarta, bapaknya tuh pas nyetir tuh ngantuk. Akhirnya ketabrak. Setelah ketabrak ternyata yang sakit cuma Mas Farhan, kakinya tuh lumpuh. Mas Farhan akhirnya masuk rumah sakit. Teman-temannya pada jenguk karena waktu itu kan Mas Farhan terkenal anak baik kan. Kayak Roland ke Mas Farhan, Han yang sabar ya, insya Allah kamu sakit ini, kata Mas Roland, insya Allah kamu sakit ini meskipun lumpuh teman-temanmu nggak akan jauhin kamu gitu kan, karena dulu kan Mas Farhan baik ya kayak Zizi. Terus semuanya pada datang, guru-gurunya pada datang. Mas Farhan nangis, ya Allah aku gimana nih Ma, aku kan biasanya nganterin Revando ke sekolah, nganterin AA belanja, biasanya bantu ibu masak, terus gimana nih sekarang aku nggak bisa apa-apa, terus nanti di surga gimana gitu kan. Kan kalau di surga kalau kita berbuat baik sama orang, rumahnya banyak ya kan. Kalau di surga kalau kita sering bantu temen, nanti masuk surganya cepet. Terus aku gimana Ma, aku kan lumpuh, kata mamahnya. Nggak apa-apa Mas Farhan, ayo kita ke Abah gitu kan. Habis itu Mas Farhan diajak ke Abah pakai kursi roda kan, dibawa. Mas Farhan nangis gitu kan, karena kan biasanya bantu orang kan. Mas Farhan tuh sukanya bantu orang, dia tuh merasa ada yang hilang gitu dalam hidupnya, malah dia ngerepotin orang tuanya. Biasanya kan dia bantuin kan, kok sekarang kok aku ngerepotin semua orang gitu. Kalau ke sekolah pun sama Mas Roland didorong, apalagi kalau naik tangga, orang 5 ngangkat naik tangga. Jadi sekolah Mas Farhan tuh kayak semua orang tuh jadi repot gitu. Tapi hebatnya itu teman-teman Mas Farhan tuh pada seneng, jadi nggak merasa beban. Iya, soalnya dulu nih Mas Farhan apian gitu kan. Mas Farhan nangis terus, kata Abah, udah Mas Farhan jangan sedih. Terus Allah bilang, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatbauha adza. Dulu Mas Farhan sering bantu orang, mungkin sekarang Mas Farhan dibantu orang, tapi jangan sedih, karena ucapan yang baik, raut muka yang baik itu lebih baik daripada membantu orang tapi habis itu berkata jelek. Paham? Jadi misalkan Mas Roland ngomongnya sopan, baik orang inggil, kalau ketemu temennya senyum, itu lebih baik daripada Mas Roland bantu Mas Yusil, habis itu kowe ku opo-opo senengannya minta dibantu. Atau misalkan Mas Roland ngasih barang sama Mas Rasha, kamu tuh minta terus ngasih tapi ada perkataan jelek. Itu lebih baik ucapan yang bagus, raut muka yang bagus daripada ngasih tapi nyakitin yang dikasih. Lebih baik berkata halus daripada nolong tapi nyakitin yang ditolong. Jadi Mas Farhan waktu itu akhirnya dia seneng lagi kan. Berarti Mas Farhan harus memasang raut muka yang apa? Ceria, yang senyum. Kalau ketemu orang ngomongnya sopan, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh apa? Jelekin orang lain. Misalkan Vano, Han atau Roland, bisa nggak anterin saya ini beli ini buat AA? Kan saya nyuruh Vano beliin kebab gitu kan. Vanonya nggak punya sepeda, minta dianterin Roland. Roland nganterin makan itu ke sepeda gitu kan. Itu kan berarti nyakitin Mas Vano. Berangkat bantuin Vano tapi nyakitin Mas Vano. Itu nilainya itu nggak ada.
pahalanya ikut. Gerong kurang gerong. Beres semprong. Jadi kalau kita bantu orang tapi di ujungnya ada kalimat nyakitin, pahalanya hilang. Jadi dari sekarang kita biasakan pakai raut muka yang bagus ya. Apalagi kalau ketemu orang disenyum-senyumin gitu. Bukan itu ya. Pokoknya senyum-senyumin ya. Terus kalau bisa pakai bahasa itu di dalam Al-Quran ada qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin. Jadi ucapan yang baik, raut muka yang bagus itu lebih hebat, lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Ya. Jadi dari sekarang kalau bantu teman jangan diikutin oleh perkataan jelek gitu ya. Misalkan Mbak Sinta, Mas Yusri anterin pulang dong, takut malam-malam. Kamu itu, sini tak antar. Makanya jadi orang jangan jadi penakut gitu kan? Itu nggak boleh ya. Terno ya terno, jangan diikutin. Makanya jadi orang jangan penakut, jangan gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan dirusak oleh menyakiti orang yang kita baikin. Oke, sekarang hari ini saya mau tanya, yang kemarin kan sekarang hari ini, yang kemarin yang pernah berkata kasar sama temennya angkat tangan. Ayo jujur lebih baik. Nanti minta maaf ya. Sama temennya nggak boleh loh. Yang sama ibunya ada nggak berkata kasar atau bentak? Aku nak lagi emosi. Nah, berarti harus minta maaf ya pulang-pulang ya. Tidak tahu. Hati-hati loh ya. Malah aku minta maaf. Ibu itu sayang kita loh. Ibu ayah itu sayang kita. Meskipun kita kasar dia tetap sayang. Ya, yang ingat pernah berkata kasar sama ibunya, sama temennya kemarin, hari ini minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.